sini kita ada bahan sancang, teman-teman. Ini sancang mame hasil dari stekan ya. Kita tanam di pot seperti ini ya. Kita putar dulu untuk melihat keseluruhan dari pohon ini, teman-teman. Nah, rencana saya akan melakukan pengawatan pada cabang dan anak cabang, teman-teman. Karena ini udah lumayan subur ya, jadi kita perlu kawat. Nah, ini kita melakukan pemindahan ke pot ini sekitar sebulan lalu, teman-teman. Karena ini awalnya saya stek di tanah, dan juga kita sudah agak atur ya untuk di akarnya. Nah, seperti ini. Dan kita lihat untuk di bagian belakang. Nah, di bagian sini ini tidak ada akar, teman-teman, karena ini busuk ya. Karena waktu kita tanam di tanah itu mungkin terlalu lembab ataupun dimakan rayap atau apalah, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi kita rencana untuk pakai tempat depannya ini ya. Jadi biar akar yang busuk di belakang itu tidak kelihatan, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Di bagian sini kita sudah ada cabang besar, dulu kita potong, di sini juga ya. Kita potong, dan juga untuk di bagian sini kita potong, teman-teman. Jadi kita mengulang lagi untuk di percabangan dan perpecahannya. Nah, untuk konsepnya ini informal, teman-teman, dengan cabang pertama, ini kedua, dan ini nanti terusannya ya. Kita akan kawat lagi. Kita langsung saja, teman-teman. Sebelum pengawatan kita seperti biasa menghilangkan dulu daunnya ya. Nah, ini bertujuan supaya kita nanti lebih gampang untuk melakukan pengawatan. Jadi nanti kita lebih mudah ya. Nah, ini di cabang keduanya ini belum besarnya, ini belum begitu cukup ya untuk di bagian sini timbang yang ini ya. Bukan pengawatannya. Kita kawat seperti ini, teman-teman. Nomor berapa dipakai untuk pengawat. Nah, untuk jenis kawat ataupun ukuran kawat itu gimana ya, tergantung ya, teman-teman. Jadi tidak harus pada patokan kawat nomor berapa ya, tergantung menyesuaikan daripada besar cabang ataupun batang bonsai kita ya. Ukuran kawat itu tidak menjadi patokan. Kalau makin besar cabangnya, otomatis kawat yang kita gunakan juga harus makin besar, teman-teman. Makin kecil ya makin kecil, seperti itu ya. Jadi pengawat itu tidak ada patokan kawat nomor berapa. Yang jelas cabang yang kita kawati nanti yang kita tekuk itu bisa ditekuk dengan sempurna dan tidak kembali ya. Kalau cabangnya besar, kita menggunakan kawat yang ukurnya agak kecil. Kalau nanti kita tekuk biasanya susah ya, dan juga rentan patah ketika kita paksakan untuk melakukan pengawatan. Ini kita kawat untuk di terusannya ya. Nah, ini kita akan pakai terusnya, teman-teman. Nah, untuk kelebihan ketika kita mengawati ukuran kecil seperti ini, itu kita dengan leluasa menekuknya, teman-teman. Mau dipelintir seperti apa itu masih lemas dan tidak kaku ya. Ketika sudah mulai besar dan tua itu akan kaku ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita bawa turun lagi sedikit, dan ini dimensinya ya. Tunas-tunas yang di sini bisa kita hilangkan. Ini mungkin kita bisa hilangkan satu, ini karena tumbuh dua. Dan yang di sini ini kita akan biarkan, teman-teman. Karena untuk mengisi kekosongan di sini nanti kita akan bawa arah ke sini ya.
Karena mengingat sebenarnya ini untuk cabang yang keduanya ini posisinya terlalu di belakang teman-teman. Jadi ini ya, ini ataupun ini terlalu maju ya, jadi ini kurang bagus. Mungkin nanti kita bisa posisikan agak segini, sedikit miring. Di ini akan condong ke sana ya. Nah ini untuk mengisi di bagian belakangnya. Nanti untuk cabang di sini kita bisa cari dari perpecahan ini, ataupun kita cari dari perpecahan yang ini teman-teman. Nah untuk ini masih saya biarkan ya, belum saya press karena ini biar besar dulu baru kita press. Nah ini untuk akarnya kita sudah pecah ya, ada yang saya sudah pecah ini. Saya coba pecah akar karena sangat kurang sekali. Nah untuk di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ini busuk, tidak ada akar. Nah itu teman-teman bisa dilihat ya. Nanti bisa kita setelah ini sudah mulai subur dan sudah mulai naik pot, bisa kita isi di sini batu ataupun apa biar tertutup saja ini. Oke teman-teman, saya rasa untuk proses kali ini sudah cukup ya untuk pengawatan di bagian cabang dan anak cabangnya. Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk membuat bonsai. Salam satu hobi, salam bonsai.